Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam di pembelajaran ke-6 tentang meneladani Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil yang mengatakan bahwa dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik adalah di Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Terdapat di Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, kita akan membahas di halaman 78 di bagian A tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah kelahiran beliau. Jadi beliau dilahirkan di kota Mekah, yang pada saat itu kondisi masyarakat Mekah adalah dalam kondisi jahiliyah, artinya penuh kegelapan dan kebodohan. Mereka adalah orang-orang kaya dan pintar, tetapi karena aktivitas mereka menyembah berhala, maka disebutnya dengan zaman jahiliyah. Kemudian menjelang masa kelahiran Rasulullah, yaitu pada tahun 571 Masehi, terdapat peristiwa penting. Peristiwa pentingnya adalah penyerbuan kerajaan Abisinia ke kota Mekah. Nah, sebelum Rasulullah lahir, jadi pasukan dari Abisinia ini yang dipimpin langsung oleh rajanya, yaitu Raja Abraha, berbondong-bondong untuk menuju Mekah. Dengan tujuan apa? Mereka akan menghancurkan Ka'bah. Jadi pasukan Abraha ini mengendarai gajah yang jumlahnya ribuan. Kemudian penduduk Mekah ketakutan dan bersembunyi di rumah masing-masing. Nah, kemudian pada saat itu juga Rasulullah lahir, atau bertepatan dengan lahirnya Rasulullah di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, atau disebut Amul Fil. Dan peristiwa ini Allah abadikan dalam Quran surat Al-Fil. Kita akan membahas masa kanak-kanak Rasulullah SAW. Yang pertama, setelah merupakan kebiasaan bangsa Arab, ketika ada anak yang baru lahir disusukan ke suku Badui. Jadi Rasulullah ini disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah. Sebelum ke Halimah As-Sa'diyah, Rasulullah juga pernah disusui Suwaibah Aslamiyah. Kemudian setelah itu, masa kecil atau masa kanak-kanak Rasulullah, terjadi peristiwa pembersihan hati, yaitu yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Jadi ketika itu, saat Rasulullah sedang bermain dengan anak-anak lainnya, tiba-tiba malaikat Allah ini, dua malaikat atau dua orang yang berpakaian putih ini mendekati Rasulullah. Nah, ternyata mereka membersihkan hati Rasulullah dari kotoran dan kejahatan. Pada usia 6 tahun, ibunda Rasulullah, yaitu Siti Aminah, mengajak Rasulullah pergi ke makam ayahnya. Jadi ketika Rasulullah lahir, Rasulullah dalam keadaan yatim.
Nah, kemudian dalam perjalanan pulang ke Mekah, yaitu di perkampungan Abwa, ibu Rasulullah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Rasulullah kemudian pulang ditemani oleh seorang budak yang bernama Ummu Aiman. Sejak saat itu Rasulullah menjadi anak yatim piatu. Selanjutnya, setelah ibunya meninggal, pengasuhan Rasulullah dilakukan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, kakeknya ini sangat sayang kepada Rasulullah, bahkan nama Muhammad adalah pemberian dari kakeknya yang artinya adalah orang terpuji. Setelah itu, pada usia 8 tahun, kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia dan akhirnya Rasulullah diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Masa-masa sedih Rasulullah. Jadi, masa-masa sedih Rasulullah ini beliau lewati dengan sabar dan tabah. Setiap hari beliau, karena pengasuhan sudah beralih ke pamannya, jadi setiap hari beliau mengembalakan kambing milik pamannya. Setelah itu Rasulullah dikenal sebagai anak yang disiplin, rajin bekerja, dan penuh tanggung jawab. Kemudian Rasulullah juga dikenal sebagai anak yang jujur sehingga disebut Al-Amin yang artinya dapat dipercaya. Kita menginjak ke masa remaja Rasulullah, yaitu pada usia 12 tahun pamannya mengajak beliau dagang ke negeri Syam atau Syria. Setelah itu, di saat usia 15 tahun, beliau juga mengikuti atau perang Fijar. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sangat pemberani. Beliau bertugas menyiapkan perlengkapan perang. Beliau juga sangat cekatan dan semua tugasnya dilakukan dengan baik. Jadi masa-masa remaja Rasulullah ini, Rasulullah sangat berani, bekerja keras, dan mungkin saat ini jarang kita ketemui anak seusia beliau ketika 12 tahun sudah ikut berdagang ke luar Arab, dan kemudian di usia 15 tahun sudah mengikuti peperangan. Nah, inilah yang harus kita contoh dari diri Rasulullah, tentang pemberaninya, tentang kerja kerasnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah, dan kemudian Allah karuniakan 7 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Ummu Kulsum. Kemudian di tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah, yaitu tahun 610 Masehi, Allah mengangkat Muhammad menjadi Rasul dan menerima wahyu pertama, yaitu di surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad memulai menyebarkan dakwah kepada penduduk Mekah. Setelah itu, ajaran yang dibawanya adalah ajaran tauhid, yaitu mengakui keesaan Allah. Kemudian setelah itu juga Nabi Muhammad mengajarkan prinsip persamaan dasar derajat di antara sesama manusia. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pada tahun 615 Masehi, pengikut Rasulullah berhijrah ke Habasyia atau Abisinia. Jadi ketika itu Rasulullah masih tetap tinggal di Mekah, sedangkan pengikutnya hijrah. Pada tahun 619 Masehi merupakan Amul Husni, yaitu tahun berkabung bagi Rasulullah karena ditinggal wafat oleh 2 orang yang dicintainya,
yaitu Khadijah dan Abu Thalib. Untuk menghibur Rasulullah, maka Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah dan akhirnya turun perintah untuk kita sholat. Jadi sholat ini adalah perintah langsung yang Allah turunkan, yang Allah perintahkan kepada Rasulullah. Di bulan September tahun 622 Masehi, umat Islam hijrah ke Yasrib. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi orang-orang kafir yang mengetahui hijrah tersebut melakukan pengejaran. Kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Mekah. Dan akhirnya setelah sampai di Yasrib, Rasulullah disambut dengan sukacita oleh penduduk Yasrib. Bahkan beliau mengubah nama Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Nah, tugas pertama Rasulullah adalah mempersatukan kaum muhajirin, yaitu kaum hijrah, dan kaum ansor atau kaum penolong, yaitu kaum asli dari Madinah, dalam ukhuwah Islamiyah atau persatuan Islam. Kemudian penyusunan piagam Madinah yang mengakui hak tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing, serta mengajarkan sikap toleransi beragama. Jadi saat itu ada orang-orang Yahudi yang hidup berdampingan dengan umat Islam. Jadi Rasulullah mengajarkan untuk bersikap toleransi. Kemudian kepindahan Rasulullah menimbulkan kemarahan bagi orang-orang kafir Mekah. Dan akhirnya terjadilah perang pertama, yaitu Perang Badar pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau tahun 624 Masehi. Ini adalah perang pertama yang kemenangannya terjadi di pihak Muslim. Kemudian perang kedua ada Perang Uhud, kekalahan ada di pihak umat Islam, dan perang ketiga adalah Perang Khandaq, kemenangan ada di pihak umat Islam. Kemudian pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah tahun 630 Masehi kembali ke Mekah untuk membebaskannya. Jadi terjadi peristiwa Fatu Makkah, yaitu penaklukan kota Mekah atau pembebasan kota Mekah tanpa darah setetes pun. Nah, Nabi Muhammad kemudian menghancurkan 360 berhala, dan kemudian pada saat itu penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Peristiwa ini Allah abadikan dalam Quran surat An-Nasr. Akhir kata, inilah sikap dari Rasulullah, yaitu akhirnya Rasulullah menyebarkan Islam ke seluruh Jazirah Arabia. Kemudian beliau wafat pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi di usia 63 tahun. Meskipun telah meninggal, Nabi Muhammad SAW adalah tokoh nomor 1 di dunia yang dikagumi keberanian, kecerdasan, dan kemuliaan akhlaknya. Jadi, kisah Rasulullah tadi semoga menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa kita memiliki seorang idola, kita memiliki tokoh yang luar biasa, yang mana sikap, kepribadian, kerja keras, dan perjuangannya patut kita contoh, patut kita tiru, dan patut kita memperjuangkan apa yang sudah Rasulullah perjuangkan, yaitu menyebarkan Islam ke seluruh Nusantara atau bahkan ke seluruh dunia. Jadi itu saja materi kita hari ini. Semoga kita menjadi umat Rasulullah yang nanti mendapat syafaat dari beliau dan bisa meneruskan perjuangan beliau. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.